Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Saat ini kita ada di bab mengenai testing. Jadi setelah kita mengenal tentang dasar dari testing, sekarang kita mengenal mengenai tipe-tipe testing dalam perangkat lunak. Tipe testing perangkat lunak itu ada secara umum ya, ada black box ya, kemudian white box, kemudian ada gray box. Gray box ini biasanya didefinisikan antara black box dan white box. Kemudian ada hybrid atau kombinasi antara black box dan white box. Ya, itu tipe testing secara umum di ruang lingkup testing perangkat lunak. Tipe-tipe ini mengacu ya, refer to different approach toward testing a computer program, system or product. Jadi sebenarnya ini mengacu ke testing bukan hanya ke komputer program ya atau aplikasi, tetapi sebenarnya sistem secara umum atau produk begitu. Deal with what aspect of the computer software would be tested. Dan tiap tipe tadi itu berhubungan dengan sebenarnya yang mau di testing ini apanya gitu. Misalnya nanti black box, oh dari aspek luarannya, atau white box, oh dari aspek dalamnya atau prosesnya begitu. Test its function of the software to see if it is operational, or we may test the internal component of the software to check if its internal working are according to specification. Jadi misalnya kita hanya melakukan testing ya, checking bahwa ini beroperasi atau bisa dijalankan, atau kita memang mengecek sampai ke internal working, sampai ke dalamnya. Dan nanti kalau untuk yang white box ya begitu. Nah, kemudian berikutnya teknik testing ya, refer to different method of testing particular feature begitu. Jadi apa yang di tes itu ya, particular feature yang nanti akan dijalankan ya, yang akan dijalankan. What method or ways will be applied or calculation will be done. Jadi apa yang akan dites, ya, apa yang akan dikalkulasi untuk fitur-fitur tertentu. Jadi misalnya, oh ini menghitung inventory gitu. Di tempat ini nanti menggunakan apa ya gitu. FIFO, LIFO misalnya. Kalau misalnya dia menggunakan FIFO, first in first out, sudah sesuai atau tidak gitu perhitungannya. Softwarenya jalan, tidak ada error, tidak ada masalah begitu, tetapi pada saat perhitungan atau kalkulasi first in first out nggak cocok ya, pada saat yang barang masuk kemudian keluar ternyata gagal ya, tidak sesuai dengan sistem yang dianut oleh perusahaan tersebut, misalkan begitu. Deal with how a specific part of the software will be tested. Jadi misalnya apa yang mau di tes ya di software tersebut ya. Apakah dia nanti akan dites semuanya sampai ke fitur yang paling kecil, atau fitur-fitur yang master tadi diabaikan terlebih dulu misalnya. Dan hal seperti ini banyak ya dilakukan oleh tester. Jadi tidak semuanya dites, hanya fitur-fitur
tertentu. Sehingga nantinya ada testing yang melakukan ya teknik error and anomaly ya. Error itu berarti kesalahan yang memang betul-betul salah, sedangkan anomali itu adalah sesuatu yang terlihat benar tapi ternyata salah. Ya kalau Anda belajar fisika gitu kan, ada anomali air gitu ya. 4 derajat membeku misalnya begitu. Benar membeku tapi salah kok, belum nol tapi membeku misalnya. Sama dengan di software begini, anomali itu benar, softwarenya jalan normal. Tapi ternyata loh kok salah. Ya, yang masuk datanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu misalnya begitu. Nanti kita akan bahas lagi di materi-materi berikutnya. Ada lagi yang interface checking. Interface checking ini berarti di tampilan. Misalnya entry tanggal lahir. Betul, tidak salah, tetapi kok tanggal lahir bisa diisi hari kemarin begitu. Padahal ini customernya kan harus minimal 17 tahun, nggak boleh. Nah, begitu. Ya. Datanya masuk, tersimpan, nggak ada masalah. Logikanya benar, tetapi interface-nya salah. Karena seharusnya tidak boleh di entry di bawah 17 tahun. Begitu. Jadi kalau tahunnya, tahun lahir dikurangi tahun hari ini, tahun saat ini ya, itu ternyata kurang dari 17 tahun, salah, gagal. Nggak boleh disimpan. Kenapa ya? Karena itu syarat utamanya untuk menjadi customer misalkan harus memiliki KTP. Misalkan begitu. Ya. Atau mungkin pada saat entry harga, ternyata interface-nya atau isiannya boleh diisi dengan minus misalnya. Loh nggak boleh Pak gitu. Begini dengan berbagai macam alasan. Nah itu misal dari interface checking. Jadi dari tampilannya. Oke ya. Di ruang lingkup ini interface checking bukan berarti kemudian wah tampilannya tidak sesuai. Ya, si customernya minta warnanya biru. Kenapa ini kok biru-biru agak kehijau-hijauan misalkan begitu. Bukan dari sisi itu, tetapi dari sisi inputan, ya dari sisi urutan. Kenapa kok habis ngentri nama barang kok loncat ke harga? Kok bukan ke ukuran atau satuan? Nah, begitu misalkan. Yaitu interface checking. Physical unit checking. Nah, ini misalnya satuan-satuan yang terjadi. Ya. Loh, di sini Pak gitu, stoknya seharusnya bisa memiliki satuan untuk yang benda cair, untuk yang benda padat, misalkan. Yang benda cair ya ada mililiter, ada liter. Nah, ini nggak tersedia. Dia hanya kilogram, gram, dan sejenisnya. Nah, misalnya begitu. Nah, yang lain ada loop testing. Ini kalau ke white box ya. Jadi perulangan. Ya, perulangan. Misalnya ini yang paling banyak biasanya transaksi begitu, master detail. Ya, ngentri transaksi penjualan. Kemudian di transaksi penjualan tersebut ada masternya. Oke, nggak masalah. Selesai dites. Kemudian ada loop untuk detailnya. Dalam satu kali transaksi penjualan bisa menangani berapa item barang. Kemudian si pihak perusahaan tadi bilang, oh bebas mas gitu, terserah. Ya, ternyata di softwarenya begitu. Setelah di entry item sampai dengan lebih dari 25 tersimpan, yang di atas 25
tidak tersimpan karena looping-nya terbatas misalnya. Nah, ini contoh sederhana ya. Hal-hal seperti ini banyak ya terjadi di software-software khususnya kalau di Indonesia. Kenapa? Karena software-software developer itu kalau melakukan debugging bukan testing ya. Debugging itu mengentry datanya ada yang memang tipikal males ya, hanya mengentry data sebagian, ada yang memang ceroboh. Jadi tidak sengaja gitu. Ada juga yang memang sengaja dengan alasan masa lebih dari 25 item. Nah, begitu. Ya, sehingga debuggingnya tidak komplit. Makanya harus ada loop testing seperti ini. Kemudian ada basis path testing. Ini nanti berikutnya ya adalah penjelasan tersendiri. Termasuk control structure ini kalau untuk white box ya. Jadi mulai dari prosedur, function begitu. Dan ada error guessing. Nah, ini yang berat karena error guessing ini biasanya membutuhkan kreativitas dari pihak tester. Ya, terkadang terlihat benar, tapi ternyata salah. Ya, ini yang sering terjadi. Terlihat benar, tapi ternyata salah. Itu error guessing ya. Itu untuk sementara di bagian pertama dari testing type and technique ya. Kita nanti akan melanjutkan lagi di bagian berikutnya masih di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.